Oke. Ya, ini kali ini saya akan melakukan repotting. Saya akan jelasin sedikit ya. Jadi namanya ini adalah suksom jaipong ya. Jadi ini pada waktu lalu saya perbanyakan, saya culik induknya, terus saya biarkan dengan satu daun pancing ya. Jadi kondisinya sekarang sudah tumbuh 2 daun baru ya. Ini saya harus lakukan repotting karena ini juga sudah cukup lama saya tidak repotting. Nah, seperti gini. Ini saya sempat cangkok waktu itu karena tujuan saya tuh biar akarnya biar banyak ya. Nah, ini saya repotting dengan dalam juga ini. Ini bisa kalian lihat ya. Ini adalah suksom jaipong. Ini sebenarnya suksom jaipong ini susah-susah gampang ya. Jadi banyak yang teman-teman yang sulit sekali melakukan perbanyakan ya. Jadi tetapi kan kita tidak bisa, kalau kita tidak melakukan perbanyakan itu kan risikonya juga besar ya. Di tanaman ini sendiri kan kita bisa kehabisan tanaman ini. Jadi kita lakukan perbanyakan. Saya waktu lalu saya culik induk ya. Nah, seperti gini, diramas-ramas dulu. Moga-moga juga tidak masalah ya, karena ini juga sudah cukup lama. Jadi saya waktu culik induk dia ada stuck itu dengan daun pancing seperti gitu tuh, ada kurang lebih ada 3 bulan lebih ya, ada sampai 4 bulan baru dia tumbuh yang baru ya. Nah, seperti gini. Ini saya ini sedang uber-uber waktu ya, karena siang sedikit lagi orang-orang kan tukang-tukang pada bapak tukangnya pada kerja. Itu kondisinya kan di tempat saya ini kan jadi ramai banget, sehingga saya saya lakukan repotting itu pagi hari seperti gini, tujuannya supaya tidak ramai ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Sebenarnya cukup bagus ya, akarnya tidak terlalu masalah juga, tidak seperti red legacy yang sebelum ini yang sampai badannya sampai itu ya, sampai terpotong ya, terpotong batangnya, bawah akarnya ya. Nah, ini kan relatif tidak terlalu masalah ya. Ini cukup bagus ya. Ya itu kan setiap tanaman itu kan daya tahannya juga beda-beda, terus juga mungkin juga media tanam yang dipakai juga berbeda. Saya kan beli dari beberapa media tanam juga ya. Jadi, nah ini kan relatif bagus, bisa kalian lihat. Oke, ini kan pot 10 ya, tapi kayaknya enggak bisa, ini dia harus pot lebih gede, ini dia harus pot 12 ini. Tapi mungkin saya tidak akan oke ini pot 12 juga ya. Ini bisa kalian lihat, ini akarnya lumayan bagus ya, subur banget nih ini. Walaupun dia dengan daun pancing satu,
tapi dia bisa tumbuh 2 seperti gini ya, jadi cukup bagus lah, tidak sedih lah melihat pengembang biakan seperti gini ya. Jadi kita aglonema itu kan kita kan sering sekali senang sekali untuk memelihara ya, tapi begitu masuk ke perawatan, begitu masuk ke repotting, nah itu yang sering kita banyak mengalami hambatan ya. Jadi oke, relatif bagus, tidak ada masalah. Ini ingat tolong dipegang ininya ya, jadi kalau ada lonyot atau apa itu di sini harus, ini kuncinya ya, akar di bawahnya ini. Ini bisa kalian lihat akarnya baik ya, tidak ada masalah, semua lancar. Ini mungkin saya akan pakai pupuk dinamit ya, jadi saya akan kasih pupuk dinamit. Memang dinamit itu kan relatif lebih mahal ya, tapi kan seperti yang saya beberapa video yang sudah lalu saya jelasin bahwa Suksom ini adalah produk yang saya sukai sekali ya, jadi sangat saya senangin karena warnanya yang cerah ya. Nah ini saya akan kasih dinamit. Ini pupuk dinamit ini kan kelihatan kan kecil ya, tapi harganya cukup mahal ya. Ini aja harganya mungkin sekarang 60.000 ya. Saya akan lakukan celup-celup. Tujuan saya supaya tidak mumbul ya ininya media tanamnya ya. Kalau kalian mau nekan boleh aja ditekan media tanamnya tuh, tapi yang di pinggir aja, jangan di tengah ya, karena tengah nanti kalian bisa merusak akarnya ya. Jadi ini kalian juga banyak nonton video-video sehingga kalian juga banyak punya pengalaman ya. Jadi beberapa pecinta aglonema yang lain seperti kayak Anthony Aglo itu saya juga nonton ya. Terus sisi lain tumbuhan itu juga saya ada nonton kondisinya video-videonya. Jadi saya menganjurkan kalian pecinta aglo itu harus banyak belajar ya, terus belajar, terus melakukan
terus belajar supaya ilmunya tuh tidak mandek ya, berkembang terus ya. Ini saya lakukan begini sebanyak minimal 6 kali ya. Nah, saya punya beberapa aglonema romosan, itu enggak masalah ya. Tapi ya seperti yang saya bilang, kalau untuk koleksi atau semi koleksi itu enggak bisa sembarangan ditangani ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan mengenai repottingnya. Nah, ini saya akan kasih lagi media tanamnya. Saya akan tambahkan sampai dia bumbung ya. Ini mungkin saya akan campur juga nih, kelihatannya saya akan campur juga. Jadi nanti setelah saya lakukan nanti setelah saya rendam, nanti saya akan campur juga ya, karena ini kan akarnya batang atasnya ini kan cukup tinggi ya. Jadi sebenarnya kan harusnya kan batang atasnya itu tidak di luar seperti gini ya, tapi mungkin saya akan campur juga untuk supaya dia tidak mumbul seperti gini ya. Jadi ini yang saya lakukan. Nah setelah ini, karena saya ini buru waktu ya, jadi seharusnya kan saya beri identifikasi, kalian bisa lihat itu ada identifikasinya, tapi ini karena kondisinya saya mau cepat-cepat juga, karena saya khawatirkan nanti mengganggu orang lain yang mau kerja juga kan mungkin bisa terganggu. Jadi saya seperti gini. Setelah ini, nah setelah ini saya akan rendam ya. Jadi saya rendam di air seperti gini ya. Ini sudah saya kasih B1 ya. Jadi saya akan rendam ini, saya kasih identifikasi. Saya rendam dulu. Nanti setelah rendam selesai saya akan beri identifikasi. Saya beri identifikasi. Ini karena kondisinya bagus semua, saya akan rendam minimal 1 kali 24 jam ya. Tapi kalau kondisinya tidak bagus, itu saya akan rendam selama 3 kali 24 jam. Begitu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.